Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham dari sektor komoditas. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,57% ke harga 7.137 dan transaksi hari ini ada di 15,3 triliun. Sangat besar ya, mulai di atas 10 triliun, mulai bagus. Kemarin kalau nggak salah 18 triliun, tutupannya di 7.140, naik 3 poin. Langsung saja ke teknikalnya, bagus. Ya pelan-pelan seperti ini berarti sangat peluang besar uji 7.200 minggu ini 3 hari ke depan. Ya, apalagi sektor finance tadi mulai merangkak kan, mulai ada buying power dari bawah. Nah, mudah-mudahan besok lanjut. Ya, jadi itu aja dulu untuk IHSG. Lebih cenderung ke mana? Ke atas. MACD sudah golden cross arah atas, menguat, volume besar. Harusnya disentuh. Ya, disentuh nih 7.200, 7.250 IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Medco yang ditutup di harga 1.255 menguat 0,4%. Medco bagus, masih sideways aman. Ya, target Medco kemana? 1380, masih peluang ke atas. Ini Medco ini kalau Bapak Ibu melihatnya, ya simple analisanya dan risknya kecil. Kalau dia bergerak sideways seperti ini nih, antara ditarik naik atau kena buang aja. Tinggal cut loss kalau jebol 1.200, tutup di bawah 1.200, buang. Dari harga sekarang, kalaupun cut loss itu nggak terlalu dalam, tuh 5,5%, 5% ideal dengan target reward itu 2 kali lipatnya, 10%. Bahkan kalau di jalan IHSG bullish di 2 minggu ke depan sampai awal Agustus, nih targetnya bisa 17%, 1.500, ya. Ini nih cenderung ke atas kalau pandangan saya, tapi ini disclaimer, namanya analisa bisa aja salah. Itu untuk Medco. Lanjut Elsa yang ditutup di 478, terkoreksi 1,64%. Elsa aman, pokoknya nggak jebol berapa, 474, 470 lah, jangan jebol. Ini potensi besar swing low. Yang penting besok candle hijau. Kalau dia besok candle hijau, ya berarti ada perlawanan kan, berarti candle bullish scalping. Lanjut ke atas, paling nggak nutup gap turunnya waktu tanggal 24 Juni. Dan target tingginya itu, resisten kuatnya itu 530, 540 ya. Kalau ke 500 sangat mungkin lah 1-2 minggu ke depan, bahkan mungkin minggu ini ya. Kita lihat aja 1-3 hari ke depan. Elsa. Lanjut Pegas yang ditutup di 1.565, terkoreksi 0,94%. Pegas besok rebound kalau mau bagus ya. Ini sudah agak rawan nih karena dia mau jebol 1.575-nya. Atau pakai 1.565 aja ya. Nah, ini kebetulan kan resist support yang sering disentuhnya. Nah, pakai aja itu. Ya sekitaran 1.575, 1.565 itu area support. Besok rebound aman. Harus rebound besok Pegas ya. Kalau mau beli sekarang boleh nggak? Stop loss saja kalau dijebol 1.540, udah simple. Kalau mau beli Pegas ya harus rebound, atau belinya besok pas rebound. Kalau dia hijau baru beli. Kalau berminat, disclaimer. Lanjut PGO yang luar biasa hari ini naik 10,47% ke harga 1.635. PGO bagus, sudah tembus resisten 2 dan ya kami masih punya dan masih follow the trend. Selama di atas 1.550 harusnya masih aman, kecuali dia 2-3 hari ke depan jebol lagi 1.550, gagal. Maksudnya false break. Ya habis itu naik lagi ya mungkin aja, tapi sesuai plan saya kalau dia jebol lagi yang dulunya resisten jadi support nih, jebol lagi 1.580 atau 1.570, saya buang. Gak peduli. Mau dia habis itu naik ya udah. Tuh ya. Jadi trennya bagus, arah atas. Sentimen apa sih PGO? Kalau Bapak Ibu join di grup Borneo Trader itu udah dari bawah kami beli. Ya tanggal berapa? Coba cek dulu. 25 bulan 6 kami masuk. Ini nih. Bottom kami masuk. Kok bisa dapat bottom? Ya itu kalau mau bergabung ada yang free. Kalau permasalahannya berbayar ada yang free, ya. Tapi ada syarat dan ketentuan, ya jelas ada, ya. Bapak Ibu dikasih profit, sedangkan kencing aja di toilet umum bayar 2.000. Ini free dan bisa menghasilkan profit. Tapi bisa rugi dong. Ya namanya market bisa juga. Tapi
sudah terukur. Ya, win rate-nya bagus. Kalau tertarik coba aja dulu. Kalau nggak cocok keluar lagi. Udah simple. Ya, di Stockbit tuh nggak ada permanen. Bapak Ibu juga bisa keluar. Caranya gimana? Masuk menu profile, scroll ke bawah, ada tulisan external community. Masukkan kode R-nya besar R41778. Tap join itu Bapak Ibu minimal saldo 10 juta. Trading balance ya, mau portofolio Bapak Ibu 100 juta, 1M, 10M. Pengguna lama, pengguna baru bisa. Yang penting trading balance-nya 10 juta minimal. Setelah itu, setelah join ya, dari mulai Bapak Ibu tap join itu transaksi. Sekarang diupdate lagi ya. Transaksi minimal 75 juta dalam sebulan akumulasi beli dan jual. Jadi beli 10 juta, jual 10 juta, itu sudah 20 juta. Jadi dalam sebulan Bapak Ibu minimal 75 juta Bapak Ibu tetap akan di dalam grup. Itu free. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau aturan, ya bisa lewat grup swing trader. Ya, itu pakai sekuritas lain juga bisa. Tapi menurut saya di Stockbit aja. Stockbit udah paling bagus sekuritasnya. Saat ini yang saya gunakan. Silakan kalau tertarik. Websitenya tinggal join, tinggal input trading pin. Ya, ini live trade juga websitenya. Mau lewat handphone ada lengkap, bahkan lebih lengkap dari RTI Bisnis yang berbayar 120.000 sebulan. Data RTI Bisnis tuh ada semua di Stockbit, bahkan Stockbit lebih lengkap. Ya, itu. Daripada bayar RTI Bisnis 120 mending masuk Stockbit ya. Itu. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Kalau suka lihat RTI Bisnis, mungkin UI interface-nya bagus ya silakan. Tapi kembali ke masing-masing ya, itu. Jadi itu aja dulu untuk PGO. Kami ini buktinya. 25 Juni kami entry. Bahkan itu dia sempat koreksi dikit tuh. Apa sentimennya waktu itu saya bilang kita menunggu PGO ini sentimen mau MOU dengan Danantara. Itu tanggal 27 27 baru tanggal 30 ya. 26-nya hari Jumat ya, libur ya. Baru rally. Koreksi rally lagi. Nah, itu. Dan target kami resisten 2. Dikasih 19%. Lumayan nggak? Lumayan. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk PGO. Target selanjutnya all time high. Apalagi nanti muncul rilis berita MOU-nya dengan Danantara itu deal seperti apa? Rally lagi nih. Bisa all time high baru. Bisa all time high baru. Kira-kira kemana arahnya? Gimana cara hitungnya? Simple Bapak Ibu. Pakai Fibonacci retracement dari swing high ke swing low-nya itu tarik garis ya 1900. Nih. Kalau ditarik seperti ini ya 1900-an arah selanjutnya. Kita lihat aja ya PGO. Tapi jangan juga ya kembali ke Bapak Ibu ya. Kalau pas lihat tarik garisnya 1900, wah sekarang di 1600, wah peluangnya besar nih. Nekat beli. Tiba-tiba nggak sesuai harapan dia terus turun, gimana respon Bapak Ibu? Tuh ya. Itu aja dulu untuk PGO. Menarik masih PGO? Menarik. Lanjut. MDKA yang ditutup di harga 2150 menguat 2,87%. MDKA bagus. Aman. Pokoknya ingat MDKA kalau sampai jebol lagi 2090 gagal. Udah. Cut loss-nya berapa tuh? Sekitar 3,5%. Reward ke berapa? 2.300. 8% rewardnya. Atau minimal 7% lebih. Cut loss-nya tadi berapa? 3,5%. Dah, itu kalau tertarik MDKA saat ini lebih cenderung kemana? Bapak Ibu perhatikan, MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, volume juga meningkat, dan dia hari ini tutupan di harga tertingginya. Harusnya ke atas, harusnya. Ya, target ya tadi 2.300. Tapi nggak juga dalam 1-2 hari ya, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan. Tapi lebih cenderung ke atas. Dan tetap ada resiko. Kita nggak tahu apa yang terjadi di market ya, tiba-tiba balik arah itu bisa. Seperti kemarin, Bank Mandiri tiba-tiba dibuang asing. Kemarin Jumat itu asing beli net buy bagus, besar. Tiba-tiba dibuang lagi. Hari ini nggak tahu nih, dia rebound. Mudah-mudahan dibeli lagi ya. Nah itu. Jadi itu aja dulu untuk MDKA. Lanjut, MBMA yang ditutup dengan 565 menguat 13%. Asing, belum dibuka. MBMA bagus. Arah ke atas. Dan ya sesuai psikologis. Dia mantul dari 500. Kalau Bapak Ibu ada ambil tadi, selamat, profit. Ya. Dan target 600. Peluang besar 600. 1-2 minggu. Minggu depan lah kita targetkan. Atau minggu ini bisa jadi ya.
Pokoknya cenderung kemana? Ke atas. Konfirmasi breakout nggak? Iya, konfirmasi breakout. Lebih cenderung ke atas. Tapi jangan harap juga cepet ya. Kalau di bawah sideways, di bawah turun dulu ya itu biasa. Ya, karena Bapak Ibu belinya pas sudah saat tinggi, saat hijau. Kalau Bapak Ibu beli pas saat koreksi, yaitu berharap ada pantulan. Nah, itu bisa lebih cepat pantulannya daripada kita beli pas saat hijau. Ya, tapi kembali lagi disclaimer, apakah boleh beli sekarang? Silakan, nggak ada salah. Pokoknya selama ada tombol pencet buy, harga berapapun bisa beli. Yang penting bagaimana respon Bapak Ibu kalau nggak sesuai harapan. Itu ya MBMA. Lanjut. BRPT yang ditutup di harga 2030 terkoreksi 3,3%. BRPT sideways, target price sudah tercapai. Burnet Trader beli nggak? Beli. 25 bulan 6 kami beli. 25 bulan 6. Nih. Beli di 1550 sampai 1500 nih kami beli. Nah, ini buktinya. Ya. Dan ya target 2 kami lewat. Jadi kemana arahnya? Karena dia membentuk higher high. Wah, BRPT all time high ya. Nggak diduga-duga nih. Saya nggak lihat juga nih. Ya, ternyata ya all time high. Jadi ya kalau pandangan saya sih melihat time frame weekly-nya lihat. Dari 600 ke 2030. Dalam 3 bulan. Luar biasa nggak? Luar biasa. Ya. Apakah ada yang beli? Mungkin ada. Kalau saya jual beli ya. Ya seperti itulah. Market nih keuntungannya kan beda-beda. Kalau ada yang dapat pas kebetulan atau memang sudah analisanya beli bawah, bisa profit 200% 3 bulan. Ada yang jual beli paling maksimal mungkin di total 20%, 30% ya udah. Gak bisa juga kita, waduh tahu gitu saya tahu gitu lagi ya, tahu gitu terus sampai ya kapanpun. Kalau selalu menyesal ya tahu gitu terus. Jadi gimana arah BRPT ya, Bapak Ibu lihat kembali lagi weekly-nya nih sangat rawat. Cuman kita nggak tahu kapan selesainya ya. Apakah sudah selesai nih? Kemungkinan belum tahu ya. Ya seharusnya level psikologis 2000 tuh bisa jadi ya. Cuman ya kita tahu, lihat lagi lah. Siapa tahu diangkat lagi mungkin. Tapi kalaupun angkatan sekali lagi, angkatannya tuh paling sekali lagi. Ya maksimal 2500. Palingan ya swing atasnya tuh sekali lagi. Habis itu ya siap-siap sideways. Habis itu turun. Nah itu ya. Kemungkinan besar, tapi ya kembali ke Bapak Ibu lah. Bagaimana strateginya. Itu aja untuk BRPT. Lanjut. Brand yang ditutup di harga 7.750 mungat 6,16%. Brand wait and see dulu lah ya. Kita lihat besok respon market seperti apa. Hari ini kan candlenya ya saya bilang jualan. Kemungkinan besar jualan hari ini. Kenapa? Karena nggak mungkin juga dia mau arah lagi. Kenapa? Karena takut mereka kan nggak tahu nih kriteria BI untuk masukkan umat terus suspend. Memang kalau brand ini kan belum pernah suspend di tahun ini. Berarti kalaupun sekali suspend itu masih bisa direview. Tapi kalau sudah 2 kali suspend FCA itu nggak bisa. Kalau nggak salah ya. Atau dia 2 kali UMA pun masih aman. Harusnya masih aman. Ya. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Jadi kalau menurut saya tetap kalau memang rencana brand masuk MSCI dia akan menjaga harga. Cuman saya kurang bisa juga ngitung kira-kira free float-nya tuh berapa, kira-kira di harga berapa dia biar bisa masuk MSCI. Nah, itu ya. Kita lihat aja nanti. Itu aja untuk brand. Lanjut. Antam yang ditutup di harga 3.000 sama harga penutupan terkoreksi 0,99%. Antam masih aman. Pokoknya nggak jebol 2.900 aman. Targetnya masih sama 3.200. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Apalagi hari ini koreksi volume kecil. Coba lihat nanti broker semarinya. Kalau aku siap-siap minggu ini arahnya atas. Rebound. Ya ini trading plan kami. Kalau tertarik silakan. Stop loss kalau dijebol 2.900. Antam. Lanjut. Inco yang ditutup di harga 3.470. Mungat 0,28%. Asing. Belum dibuka. Inco. Yang seperti ini nih. Bapak Ibu perhatikan nih. Kalau dia candle-candle itu tiba-tiba ada candle hijau merah. Nah mudah-mudahan gak dalam ya. Pokoknya Inco tetap supportnya pakai 3.300. Jangan jebol. Kalau minggu ini bisa tembus 3.550 itu menarik. Gak usah sampai 3.600 ya.
3.550 aja udah menarik. Kita lihat minggu ini Inco. Lanjut. Tins yang ditutup di harga 1025 sama harga penutupan hari sebelumnya. Tins aman, pokoknya nggak jebol 985 aman. Targetnya nutup gap kalau bisa rebound seminggu ke depan, 3 hari dan minggu depan. Berarti 8 hari perdagangan. Targetnya menutup gap 1100. Mudah-mudahan ya. Support pakai aja 985, tutup di bawah itu gagal. Downtrend lanjut. Tins lanjut. Akra yang ditutup di harga 1240 menguat 2,05%. Akra breakout ya, mantap nih Akra. Jadi 1200 pakai supportnya tetap. Karena sudah breakout, jangan sampai false ya. Kalau dia false lama lagi dia naik. Target 1300 1350 ke atas. Jadi kalau ada koreksi atau sideways seminggu itu nggak masalah. Yang penting nggak jebol berapa 1200. Akra. Lanjut ESA yang ditutup dengan 585 menguat 0,86%. ESA aman, yang penting nggak jebol 550. Cuman ini nanggung ya. Kita lihat kalau minggu ini tembus 600 menarik untuk minggu depan. Targetnya minggu depan kemana kira-kira? Mengarah trend line downtrendnya ini. Jadi kalau dia tembus 600 minimal bisa ke 650, 660. Minggu ini kita lihat ya, tembus 600 bagus ESA. Kita beri waktu 3 hari ke depan. Ya, mudah-mudahan. Yang terakhir NCKL yang ditutup di harga 650 sama harga penutupan hari sebelumnya. NCKL masih sideways, tunggu aja momentumnya. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan kalau dia bisa hijau rebound 2%, 1% udah aman. Kita lihat ya. NCKL. Pokoknya NCKL jangan jebol berapa? 640, jangan jebol. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.